terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita berkewajiban untuk selalu hidup meneladani Sang Kristus. Namun, seringkali di dalam kita melalui hari-hari hidup kita dihantui rasa cemas, khawatir, dan takut. Begitu banyak persoalan dan pergumulan hidup yang diperhadapkan kita pada situasi yang sulit. Ya, terkadang kita menjadi mandek, tidak punya keberanian untuk melangkah karena takut salah. Takut hidup semakin sulit, takut digulung oleh pergumulan yang semakin pelik, takut dan takut. Oleh karena itu, marilah kita saat ini merendahkan diri di hadapan Sang Pemberi hikmat dan keberanian memohon tuntunan hanya kepadanya, agar kita benar-benar diperlengkapi untuk menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, di akhir bulan Agustus 2020, mari kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Puji namanya dari Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 4, Allah Bapa Tuhan. Umat, kami undang bangkit berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan saudara juga. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau
Saudaraku, dalam kehidupan kita, baik sadar maupun tidak sadar, kita telah banyak bertindak dalam kekeliruan, bahkan kesalahan. Tak jarang pula tindakan-tindakan kita secara tidak sengaja sekalipun sebenarnya telah mengingkari pengakuan tentang identitas kita sebagai pengikut Kristus. Untuk itu firman-Nya melalui Imamat 16 ayat 30 mengingatkan kita demikian. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa. Bapa yang baik, siapakah kami ini sehingga kami dapat bermegah di hadapan-Mu? Ketika kami mengakui bahwa Engkau Maha Baik, seringkali kami justru mengabaikan, bahkan meremehkan kebaikan-Mu. Ketika kami mengakui kedahsyatan firman-Mu tentang kuasa pengampunan, seringkali kami justru merendahkan dan membalas. Ketika kami mengakui di dalam Engkau selalu ada pengharapan, kami justru seringkali putus asa dan sinis terhadap jalan-jalan-Mu. Ketika kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa, seringkali kami justru angkuh, pongah, dan tinggi hati, ya Allah. Jika bukan tanpa-Mu, Roh-Mu, hikmat-Mu, dan tuntunan-Mu, kami tidak akan mungkin dalam bertindak sejalan dengan pengakuan kami, seperti yang Kau inginkan dalam keterbatasan kami. Sudilah, layakkanlah kami, ya Allah. Amin. Mari kita sesali dosa kita melalui sebuah lagu dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 4. Kau perlindunganku.
Silahkan bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima yang demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Syukur kepada Allah yang telah mengampuni kita. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 240A, baitnya yang pertama dan kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, sumber segala anugerah, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja, kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat ke-14 sampai dengan 29 yang demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, dan ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil, lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya,
"Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan harian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang mengemukakan pertanyaan besar. Sampai kapan kita harus mengalami situasi yang seperti ini? Artinya kita mendengar berita tentang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal baik yang sakit, bahkan mungkin ada yang tutup usia. Dan ini semakin lama, semakin nampaknya kok tidak semakin menurun, tapi malah semakin banyak. Lalu orang-orang banyak yang berspekulasi, berpikir, apakah memang ini sebuah hukuman dari Tuhan, ataukah ini justru orang sedang diangkat oleh Tuhan, orang-orang baik yang diambil. Jadi justru melalui COVID ini Tuhan mengambil orang-orang yang mau diangkat dulu sebelum penghakiman. Ada yang berspekulasi juga bahwa ini sebenarnya adalah pembersihan dari kualitas manusia, di mana ada hukum alam yang menyatakan bahwa makhluk yang paling bisa beradaptasi itulah yang akan terus bertahan. Lalu ada orang-orang yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah spekulasi untuk menilai orang lain. Dan kesimpulannya secara umum, gereja-gereja, khususnya gereja-gereja Kristen Jawa, biasanya akan mengambil sikap tidak boleh menghakimi, tapi menolong mereka yang sedang sakit, menghibur yang sedang kedukaan, dan menolong, menyemangati yang sedang putus asa atau yang sedang ketakutan. Demikian. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat kesaksian Alkitab, itu juga bermacam-macam. Banyak sekali orang yang mati karena dihukum Tuhan dan diselamatkan karena dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari para rasul yang dipilih Tuhan, mereka semuanya mati. Bahkan hampir semuanya mati sebagai martir. Kalau kita melihat para nabi zaman-zaman dahulu juga banyak yang menderita seperti Yeremia, Yesaya, dan sebagainya. Demikian pula kalau kita memperhatikan Yohanes Pembaptis. Di dalam Alkitab tadi dikatakan dia orang suci. Dia orang yang benar. Dia orang yang tidak bersalah. Yang mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi kenapa dia harus dihukum pancung? Itu sangat menunjukkan bahwa sebenarnya tidak dapat dipakai ukuran bahwa orang mati itu pasti karena kesalahannya. Jadi kita berpikir dengan jernih. Bahkan kalau kita berpikir lagi, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya COVID itu akan terus berlanjut sampai semuanya kena. Jadi kita hanya masalah giliran saja. Jangan pernah berpikir bahwa COVID itu sebuah aib. Tidak perlu malu kalau orang COVID, dia bisa menyampaikan giliran dia sudah tiba untuk terkena, dan kemudian kalau memang dia bisa sembuh, dia bisa menjadi berkat karena bisa menjadi plasma untuk memberikan plasmanya kepada orang lain. Dia menjadi pendonor darah dengan antibodi yang luar biasa.
Atau kalau memang dia tidak sembuh, kalau memang dia anak Tuhan, dia akan menerima bagian di dalam kerajaan surga. Sebenarnya bukan hal yang luar biasa untuk orang kena COVID. Dan ketika orang berpikir bahwa semua akan kena, akan menjadi flu biasa lama-lama, ya itu hal yang biasa saja. Apalagi kalau kita berpikir bahwa semua akan mati juga pada akhirnya, COVID atau bukan. Benar kan? Jadi justru yang saat ini sedang kita pikirkan dan harus kita pikirkan adalah kalau kita masih diberikan kehidupan, apa maksud Tuhan? Bukankah begitu yang lebih penting? Karena selama kita hidup, berarti kita diberi kepercayaan, diberikan tugas. Dan tugas itu setiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan talenta, sesuai dengan waktu, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan karunia Tuhan itu tidak hanya berupa keterampilan. Karunia Tuhan juga berupa penyakit, juga berupa kesulitan, tantangan, bahkan ancaman untuk kita bertumbuh. Saudara tahu, kalau sebuah pohon itu tambah tinggi, anginnya tambah kencang atau tambah sepoi-sepoi kira-kira? Tambah kencang kan? Dia tumbuhnya ke atas atau ke bawah? Nah, mungkin ada yang mengatakan, ya Pak, kalau kayak mencari matahari bisa ke samping. Ya, benar. Dia ke samping, akarnya juga akan bertumbuh ke bawah, tapi ke samping juga. Kalau semakin tinggi, akarnya akan semakin ke bawah. Kenapa? Karena harus menjadi tumpuan. Dan akar itu pasti akan menembus tanah. Dia akan berjuang menghadapi tantangan di dalam tanah. Dia menembus segala kekerasan yang ada di dalam tanah. Demikian pula kalau yang namanya angin, itu jangan dianggap sebagai sebuah musibah. Karena justru dengan begitu dia menjadi mengerti bahwa dia harus bertumbuh. Bahkan angin bisa membawa elang. Elang, saudara tahu elang itu kalau dia terbang, dia hanya mengepakkan beberapa sayap. Dia mengikuti angin dan mengikuti tekanan udara yang ada di bawahnya untuk mengangkat dia semakin tinggi. Dan dia bisa dengan hanya beberapa kepak sayap dia bisa meluncur dan terbang jauh. Coba tidak ada udara, tidak ada tekanan, tidak ada angin. Tidak akan bisa seperti itu. Dan setiap hal yang mulia, dari namanya berlian, dari namanya minyak, bumi, dari namanya batu, batu-batuan yang indah, segala sesuatu yang proses, bahkan mutiara, semuanya mengalami proses dari luka, dari tekanan, supaya menjadi satu yang indah. Begitu kan yang saudara bisa lihat. Nah, selain itu saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa setiap apa yang kita tabur itu juga akan menghasilkan tuaian. Walaupun kita tidak tahu persis seperti apa hasilnya nanti. Sebagai contoh, Yesus memilih pelayanan memberitakan tentang kerajaan Allah tidak dengan melawan pemerintah penjajah Romawi. Walaupun dia tahu bahwa pemerintahan Romawi itu tidak adil. Tapi dia berproses mulai dengan memberitakan pembaharuan moral terlebih dahulu. Sehingga umat Tuhan siap secara moral. Pemerintahan itu masalah kecil buat Tuhan. Ketika moralnya sudah benar dulu. Yohanes Pembaptis, dia langsung mengkritik Raja Herodes di depan umum. Mempermalukan Raja Herodes dan khususnya Herodias istrinya. Dan itulah yang membuat perlawanan dari pemerintah Romawi dalam hal ini antek-anteknya yaitu Raja Herodes, khususnya Ratu Herodias, yang kemudian membunuhnya, menghukum mati adanya. Demikian pula setiap hal yang dilakukan di dalam perjanjian baru itu selalu ada konsekuensinya.
Yesus mengatakan kepada Petrus yang adalah rasul pilihannya, jangan menggunakan pedang, karena barang siapa akan menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Artinya, Yesus juga mengajarkan anti kekerasan. Menggunakan cara-cara yang benar itu penting. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita harus berhati-hati bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita isi dengan rasa pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kasih, kepedulian? Apakah kita isi dengan pikiran yang positif? Apakah kita mau untuk membangun satu dengan yang lain? Atau kita mau mengkritik, menjatuhkan, menghakimi, menyampaikan ujaran kebencian kepada yang lain? Itu tergantung kita. Melampaui daripada semua itu, saudara. Ternyata Allah pun memakai keputusan manusia untuk mewujudkan kehendak-Nya. Jadi seperti Yohanes Pembaptis yang memilih menggunakan cara yang keras, dia mendapatkan kekerasan, tetapi juga dia dianggap sebagai orang benar. Rasul Paulus pernah mengatakan untuk orang yang supaya diingatkan, supaya bertobat, serahkanlah kepada iblis, supaya dia dihakimi secara jasmani, tetapi diselamatkan jiwanya. Artinya, bukan berarti kalau secara fisik Tuhan menghukum itu, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Ada orang-orang yang memang harus menerima akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan. Apakah misalnya Daud itu sudah berbuat dosa dan akhirnya anaknya mati sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nathan. Apakah dengan dia menyesal kemudian anaknya tidak mati? Ya mati juga. Tetapi dia dibenarkan karena dia bertobat. Jadi bagi kita yang berbuat salah, ada sebuah pengharapan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengampuni. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak berhak untuk menghukum kita terhadap apa yang kita lakukan. Atau membiarkan sebuah akibat dari apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan Tuhan itu adil. Tuhan ingin membentuk kita menjadi makhluknya yang mulia, utusannya yang luar biasa. Dan justru dalam saat-saat seperti ini, di mana ada kekelaman, disitulah terang dapat bersinar. Jadilah terang dunia. Terang dunia bukan di tempat yang terang benderang. Terang dunia di dalam dunia yang gelap. Ketika ada masalah, ada kegelapan, ada tantangan, ada ketakutan, anak-anak terang, anak-anak Tuhan tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkaulah yang senantiasa menolong kami, dan Engkaulah yang mendengarkan doa kami. Maka kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas apapun yang kami alami, dan apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami dan orang-orang di sekitar kami. Betapapun itu pahit, betapapun itu berat, dan betapapun itu bisa menakutkan. Tapi di tengah-tengah segala keadaan itu, kami tahu pasti bahwa Tuhan itu hidup, dan Tuhan berkuasa. Tuhan mengerti akan segala sesuatu itu, dan Tuhan punya rancangan atas segala sesuatu itu. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu setelah sekian lamanya. Maka nyata Tuhan akan kasih-Mu. Ini menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu, majelis gereja, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus dalam persekutuan-persekutuan, termasuk juga Tuhan tenaga gereja,
untuk para pelayan ibadah, khususnya pelayanan di dalam multimedia juga Tuhan, dan juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam lembaga-lembaga yang lebih luas di Kristiani, di Pokumene, di PGI, di PKGS, juga di lingkup Lasis dan Sinode, di lingkup kami bekerja, kami melayani lembaga pendidikan kesehatan. Berdoa juga untuk para tenaga medis yang sedang membantu pemerintah untuk memulihkan situasi dan kondisi pandemi ini Tuhan. Tolong memberikan kesehatan dan perlindungan pada mereka. Berdoa untuk para pemerintah Tuhan dalam segala arasnya, dari pusat sampai dengan pelosok, berikan juga hikmat, perlindungan, dan kebijaksanaan. Menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh umat-Mu di seluruh dunia yang menghadapi kesusahan. Khususnya untuk di GKJ Karangli Tuhan, kami ingat akan keluarga Bapak Soekarno dan juga keluarga almarhum Bapak Martin yang juga Tuhan memberikan penghiburan. Kami mohon kesehatan Tuhan untuk setiap keluarga yang terkena penyakit baik COVID-19 maupun kelemahan dalam tubuh ya Tuhan, yang terus kami bawa satu persatu, walaupun mungkin ada yang bahkan kami tidak tahu Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami satukan hati untuk setiap mereka Tuhan, tolong. Dan juga untuk para orang tua, untuk para adiswo yang di dalam segala kelemahan di situasi yang seperti ini Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan. Di surga kami juga menyerahkan untuk setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga, baik ekonomi, komunikasi, masalah sekolah, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, dan semuanya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Khususnya kalau pada saat ini Tuhan kami berada di dalam PPKM darurat, kami percaya Tuhan Engkau akan melepaskan kami dari situasi yang berat ini, memberikan kami kemenangan demi kemenangan, khususnya kemenangan dalam iman kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hidup. Dengar Tuhan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap iman rasuli, dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri, yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kami boleh melewati bulan kebangsaan ini dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami sebagai bangsa tidak menjadi kendor dengan segala macam
permasalahan, baik pandemi, baik juga Tuhan kondisi ekonomi yang sedikit melemah, maupun situasi perpecahan bahkan adu domba yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menganugerahkan kemerdekaan, Engkau juga adalah Allah yang sama, yang menganugerahkan keselamatan, khususnya keselamatan bangsa kami di tengah-tengah ancaman apapun juga. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh beribadah pada saat ini walaupun di rumah atau di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati setiap pihak Tuhan, dan Engkau menolong setiap orang yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, yang terganggu kesehatannya, yang kesepian, yang memiliki permasalahan di dalam keluarga, yang memiliki permasalahan di dalam ekonomi, yang memiliki permasalahan di dalam pendidikan dan dalam pekerjaan. Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau juga menolong setiap pelayanan kami. Kami percayakan kepadamu Tuhan setiap anggota majelis, khususnya majelis GKJ Karangalit, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus persekutuan-persekutuan di wilayah Tuhan. Kami juga menyerahkan para pengurus pelayanan kategorial, walaupun mungkin mengalami hambatan dan cara yang berbeda-beda dalam masa pandemi ini. Engkau tolong semua Tuhan sampai kepada anak-anak kami. Engkau juga sertai Tuhan untuk setiap pelayanan di ibadah, baik di dalam taping ini Tuhan, di dalam persiapan untuk menyanyi song leader, untuk petugas-petugasnya, dan juga untuk semua staf atau tenaga gereja. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di lingkup yang lebih luas, baik di klasis, di sinode, di BKGS atau lingkungan Okumene, Kristiani, di lingkungan tengah-tengah kanan kiri kami Tuhan, bangsa kami. Engkau tolong kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk kondisi bangsa kami, khususnya di dalam kami mengatasi segala macam persoalan ekonomi dan persoalan penyakit dan ancaman penyakit. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah dan setiap pihak yang terkait untuk dapat mengambil kebijakan dan melakukan yang tepat untuk menolong bangsa kami keluar dari krisis, bahkan bangkit menjadi bangsa yang pemenang, bangsa yang berani oleh karena anugerah-Mu yang mengalir dalam hidup kami dan dinyatakan Tuhan di dalam tindakan-tindakan kami. Kami menyerahkan untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada seluruh dunia yang menghadapi ancaman baik oleh karena pandemi, oleh karena penyakit lain, oleh karena perseteruan, kesulitan ekonomi, kemiskinan, kelaparan, bencana alam, dan segala hal yang lain Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang adalah sumber segala pertolongan. Kami percaya Engkau memberikannya. Dan kami percaya bahwa segala pengharapan dan doa kami tidak sia-sia, karena kami landaskan di dalam nama Tuhan dan penebus kami yang hidup, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal hingga kekal. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas cinta dan belas kasih Allah sepanjang hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Mari kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari KPJ 154 ayat pertama, Andrenging Tias Kulo. Andrenging tias kula ngaturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga, wit kula tandarme bendet kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti. Mempunika Gusti panyuwun kula mugi katampiyo atur kawula mregesang kawula kagem paduka pirantos sapala. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya. Kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana perlebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa ucapan syukur kami. Dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Syukur kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap bersaksi.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait pertama dan kedua. Lihatlah di sekelilingmu.